Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mas Didin? Iya Pak Ustadz. Iya, boleh tahu nama lengkapnya siapa Mas? Mas Didin apa ya? Didin. Oh, iya, saya perkenalkan dulu. Saya Didin Sahidianto, asal saya dari Majalengka. Majalengka itu Di provinsi tepatnya Jawa dari Barat. Raja Galuh, Jawa Barat. Oke, Oke, kemarin kan saya ada komentar tuh di YouTube saya, katanya pernah ada testimoni salawat. Saya mau tahu awal Oh, mula iya. sekali Mas Didin itu melihat video saya kapan ya? Baru banget Pak Ustadz. 2 bulan juga kayaknya, ada sih 2 bulanan ya. 2 bulan. Sebelum melihat video saya sudah istiqomah salawat atau bagaimana? Belum Pak Ustadz. Malah saya itu pas Agustus saya kan masih kerja di satu perusahaan tuh, perusahaan distributor. Ya. Nah, awalnya saya pas kerja itu pulang kan malam terus, istilahnya boro-boro ada waktu buat sholat kan, dikejarnya target gitu. Ya. Pulang kadang jam 11 malam. Nah, dari situ saya mikir juga, jadi istilahnya penghasilannya itu tuh ngerasa padahal lumayan gede tapi nggak pernah cukup gitu. Oke, kurang berkah gitu ya. Iya, kurang berkah. Nah, terus Nah, akhirnya akhirnya gimana? di situ, Akhirnya berhenti kerja atau gimana? ya saya awal September itu duit gaji juga udah mau habis. Akhirnya kalau saya kerja gini terus, istilahnya buat resiko kurang terus gitu. Jadi istilahnya saya mutusin buat resign. Mhm. Nah, itu juga belum tahu mau kerja apa. Akhirnya saya punya inisiatif mau jualan sayur. Ada sisa uang waktu itu 500.000. Saya buat modal bikin gerobak. Mhm. Nah, udah berhenti kerja itu saya nggak ngurusin clearance sheet, nggak apa-apa, kelarin nggak di itulah. Ya istilahnya, tapi saya resign baik-baik. Mhm. Nah, Terus? pas udah gerobak udah jadi, saya udah resign, bingung juga tuh pertamanya. Bingung kenapa? Saya mau jualan, ya buat modalnya kan nggak ada, baru punya gerobaknya aja. Terus akhirnya dapat modal dari mana? Ya ada temen juga sempat nawarin butuh modal berapa, tapi dia dari awal udah minta nanti kalau itu saya minta perharinya segini. Kalau kata saya itu kan jatuhnya kan riba, bukan riba lagi ya, jadi gimana ya, modal udah dikembaliin masa masih mau minta setoran gitu kan. Terus jadinya? Lucu juga dari situ. Nah, kakak saya nyaranin, katanya ya udahlah, masa Allah nggak mau nolong kamu, kata kakak saya gitu. Ya cobalah dirubah, katanya sholat apa gimana. Saya nyoba terus, ya iseng-iseng nemu channel kayak Yusuf Mansur gitu, keajaiban sholawat gitu tuh. Mhm. Saya sama sekali nggak tahu tuh sholawat Jibril sampai bunyinya aja kayak gimana, yang nggak paham lah gitu. Nggak tahu ya. Iya, itu Terus? banyak banget Ustaz. Jadi mulai dari penyakit saya sembuh juga itu, ya alhamdulillah banget lah. Ya, oke. Terus awal mulanya lihat tadi kan lihat video Ustaz Yusuf Mansur, terus ketemu channel saya. Nah, terus lihat punya Ustadz Muklis juga kan banyak testimoni. Jadi akhirnya saya kan tertarik terus nyoba. Pertama kali Yang ngamalkan berapa seminggu banyak? sebelum mulai Pertama kali belum ngamalkan mulai berapa banyak? Jumat, itu sehari saya langsung pertama 5.000, 10.000 setiap gitu. habis sholat tuh. Oh gitu ya. Pol-polannya habis isya, ya sehabis saya ngaji waqiah paling 3 kali sampai 5 kali lah, baru saya sholawat. Pernah tembus sampai 25.000, itu sampai setengah 12 malam. Sholawat Jibril Nah, kan? tiba-tiba iya sama yang sholat Jibril.
Oke, terus pertama kali mengalami keajaiban itu setelah berapa lama mengamalkan selawat? Itu nggak sampai seminggu yang dapat 1.400.000 itu, tapi kalau itu kan yang ngasihnya jelas gitu. Saya kan gitu. udah Jadi gimana? perjalanan Siapa mau yang ke ngasih? teman saya yang nawarin modal itu yang mau riba itu tuh. Nah, terus? Cuman kata saya, tiba-tiba pas di jalan dari rumah tuh saya biasanya handphone nggak pernah saya angkat. Kalau pas bawa motor tiba-tiba saya angkat. Nah, mantan supervisor saya tuh coba cek di ATM uang udah masuk belum, kata saya. Uang apa Pak? Kata saya kan nggak ngurusin clearance sheet, nggak apa, kata. Itu saya cairin bonus buat kamu, nggak apa-apa kamu nggak ngurus itu, soalnya kamu nggak ada cacat di perusahaan, kata dia gitu. Oh. Itu langsung ngecek ke ATM, nggak percaya sih, ternyata bener masuk 1.400.000 lebihan lah. Oh gitu. Nah akhirnya saya ke teman saya yang mau nawarin modal, cuman saya nggak ambil modal, malah ngebatalin gitu. Kata saya terima kasih buat tawarannya gitu, malah larinya ke ATM. Nah, oke Mas, yang mau saya tahu, seandainya mungkin Mas nggak mengamalkan selawat, mungkin kalau orang lain yang resign pekerjaan, apa memang dapat bonus seperti itu ya? Nggak dapat Ustaz, kecuali kalau ngurusin clearance sheet segala macam, itu buat ngurusin itu aja nggak pasti minus, pasti habisnya 2 jutaan lah. Oh gitu. Iya. Makanya saya nggak mau ngurusin biayanya dari mana gitu kan. Pasti ya namanya perusahaan gitu kan, ada yang pinter itunya gitu, jadi malah kita yang rugi istilahnya gitu. Oke. Nah, terus keajaiban yang berikutnya apa lagi yang dirasain? Nah, saya kan sebelumnya sebelum hijrah suka istilahnya kan saya nyandu alkohol juga tadinya, jadi kan lambung saya rusak gitu kan Ustaz, sempat sampai sakit gitu. Minum alkohol gitu ya? Iya, pas kerja. Soalnya kan ya kerja distributor, saya kan sopir bawa mobil, jadi dari pergaulan dari sampai sering sakit lah kadang-kadang itu. Terus gimana? Nah setelah itu ya biasanya kan sering kambuh gimana, tapi lama-lama makin kesini alhamdulillah sembuh terus. Mata juga tadinya saya kan pakai kacamata, sekarang alhamdulillah udah nggak pakai kacamata juga, nggak pusing, nggak itu penglihatan jelas tuh. Oh itu sembuh otomatis aja gitu ya? Iya, soalnya gara-garanya kan saya jualan sayur terus, jadi kalau belanja itu ke pasar itu jam 1 malam. Nah biasanya kan kalau kurang tidur malah pusing buram lah penglihatan itu. Tapi alhamdulillah tiba-tiba kok saya malah kebalik ya, pakai kacamata malah pusing gitu. Kalau nggak pakai kacamata jelas terang. Ya sekarang alhamdulillah. Terus tadinya kan takut banget itu, ya alhamdulillah sekarang sebelum belanja saya utamainnya tahajud dulu sebelum jadi ke pasarnya saya 2:30 udah beres tahajud, udah beres itu. Pas lagi di jalan naik motor ya atau naik mobil? Iya, naik motor. Nah itu lagi selawatan juga kan? Iya, saya nggak pernah berhenti, pokoknya dari tank istilahnya bangun tidur tuh. Sambil itu pokoknya nggak pernah dihitungin berapa ribu, pokoknya seingatnya saya terus itu sampai kadang-kala saya kalau jualan aja nih Pak, ada yang nawar misalkan daging ayam ya, saya jual 1/4 13.000, ada yang nawar 10.000 gitu ya. Kata saya nggak apa-apa deh, asal ibu bacain sholawat aja 5 10 kali, buat saya nggak apa-apa, saya gituin. Itu kan Bapak Mas baru jualan kan? Itu langsung banyak pelanggannya ya atau gimana? Kan kita harus cari pelanggan dulu kan awal-awal. Alhamdulillah itu saya bingungnya cuma 2 hari itu, 3 hari kesininya sampai ada yang bilang itu, yang di pelanggan tetap saya itu, Mas nggak ada yang marahin ya tukang sayur yang lain, kan biasanya kalau ada tukang sayur baru kesini sering dimarahin katanya. Alhamdulillah nggak ada katanya. Biasanya kan ibu itu sering marahin. Malah saya kalau ketemu biasa-biasa aja, cuek-cuek aja, nggak pernah negur, nggak pernah apa. Oh gitu ya? Iya pokoknya banyak lah itu. Nah yang paling ajaib banget itu yang kemarin, nggak tahu yang ngirimnya siapa. Kalau yang 1.400.000 kan ketahuan, saya tahu dari siapa yang transfer gitu. Nah terus ini?
Gimana ceritanya? Ini kan saya udah bener-bener, ya uang sih ada, cuman buat modal belanja. Kebetulan kan beras mau habis, terus gas juga udah mau habis, sampai istri saya gimana ya besok. Biasanya kan saya sama istri kalau habis Isya kan bercanda nonton TV gitu, sampai istri saya diem aja gitu. Kata saya, udahlah pasrahin aja, nggak usah dipikirin, kata saya. Yang penting kita nyisihin mau berapa ge buat sedekah subuh, buat apa gitu. Yang penting ada buat itu, kalau kata saya. Untuk kalau misalkan belanja kurang mah nanti Allah juga ngasih lagi, kata saya gitu kan. Pede, padahal kan nggak tahu itu. Saya terus sholawatan itu. Nah abis Isya biasanya kan bercanda sama istri. Nah dari situ saya baca Waqiah itu kalau nggak salah 17 kali itu malam Jumat kemarin itu. Terus? Sampai dalam hati saya, ya Allah, kalau emang benar surat Al-Waqiah ini buat apa, kunci pembuka rezeki, maka saya akan baca biar rezeki saya kebuka gitu ya. Itu saya sampai nggak tidur lagi sampai pagi itu. Kan Jumat saya nggak jualan, libur. Oh gitu. Kata istri, kok nggak tidur? Mulai bacanya jam berapa? Padahal Mas? saya tuh gelisah dapat rezeki dari mana lagi gitu ya, kata saya. Mulai baca jam berapa? Bingung. Jam 11 sampai 11. Kalau 17 kali, saya rasa cuma 1 jam, sekitar 1 jaman atau lebih lah. Lama banget. Iya. Ya, baca 17 kali itu. Dari kan mulainya dari lewat jam 9 Pak Ustadz, bukan habis Isya langsung gitu. Oh gitu ya wes. Nah, terus gimana akhirnya? Iya. Seperti apa pertolongan Allah yang datang? Nah itu tiba-tiba saya kan sampai tahajud lagi, cuman tidur setengah jam, sampai bangun tahajud sampai nggak tidur lagi. Saya baca Waqiah lagi, kalau nggak salah cuman 3 kali habis tahajud itu. Langsung lanjut subuh, habis subuh itu nggak tidur lagi pagi-pagi. Padahal saya malam itu gelisah, pagi-pagi tiba-tiba pede aja gitu. Sampai kata istri saya, kenapa sih kok katanya kelihatan ceria gitu, dapat rezeki lagi ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dapat, kata saya. Istri saya kan nyangkanya saya ada yang transfer, padahal saya nggak tahu itu. Terus akhirnya tahu dari mana? Itu padahal saya nggak tahu ada yang transfernya. Tiba-tiba jam 8 kan biasanya saya silaturahmi ke kakak saya. Sekalian apa, ngasihin yang sedekah subuh kan. Saya per seminggu sekali ya Ustadz dikumpulin, jadi kalau tiap Jumat libur sambil ke kakak saya sambil itu. Nah di perjalanan di pasar tuh depan ATM, kata istri saya bentar mau coba ngecek dulu emang ada duitnya, kata istri saya itu. Kata saya kan ya nyoba aja. Terus nah kebetulan di banknya itu rame, tapi di mesin ATM-nya kan kosong, nggak ada orang. Saya nggak apa-apa lah, nyoba aja, nggak antri ini. Pas saya cek ATM-nya, pertama saya langsung pede aja narik 1 juta, dikasih nggak gitu ya. Terus keluar nggak? Ada keterangan kan saldo nggak cukup gitu ya. Saya juga wah beneran nih apa nggak keisi, kata saya. Tapi saya iseng cek saldo dulu, pas dicek Masya Allah, kata saya, itu beneran ada 561.000. Nah dari situ saya kayak gimana ya, orang dari semalam nggak tidur juga berasa ngimpi gitu. Nah habis itu kan penasaran, ya udah saya tarik berapa? Kan pecahannya harus 100.000, jadi saya tarik 500 itu. Alhamdulillah nyata Ustadz, keluar semua duit beneran. Ya uang semua. Sampai istri saya keluar itu sampai kayak gimana, istri saya sampai bingung melongo aja. Ya tuh kan nggak percaya, Allah pasti nolong kita, kata saya gitu. Makanya nggak usah takut, kata saya gitu. Yang penting kita sekarang bukan kerja di perusahaan, kata saya. Yang beri ngasih gaji, ngasih rezeki itu dari Allah langsung. Makanya seolah-olah kita kalau sholawat itu ibarat kerjaan kita sekarang, nanti Allah yang gaji, saya gituin. Iya. Itu sebelumnya saldonya berapa ya Mas ya, kalau boleh tahu, sebelum terisi itu? 0 banget Pak Ustadz. Habis banget. Oh gitu. Masa sih 0, misalnya entah 2.000 atau 5.000 atau berapa, nggak ada? Nggak ada. Sampai ya kan biasanya kalau transaksi itu ada keambil gimana gitu.
Sampai saya cek kan kertasnya aja nggak keluar kalau nol banget tuh Ustaz. Oke. Ya kalau bank lain mungkin nggak tahu ya berapa. Ini bank apa sih? BCA ya? BCA. Oke. Iya. Terus apa lagi yang mau saya tanya tadi ya? Setelah itu tidak pernah ada lagi kejadian yang lain. Keajaibannya baru tadi. Apa tuh? Dari semalam juga makanya saya kan dari Halo? bantuan entah itu apa, Halo, sembako ataupun uang gitu belum pernah dapat gitu. Halo Mas, Tiba-tiba tadi pagi gimana? pas habis. Iya, halo. Tadi ada terputus sedikit, coba diulangi. Tadi baru ngapain tadi? Nggak jelas tadi. Oh iya, barusan kan semenjak pandemi Covid ini banyak orang-orang kan banyak bantuan berupa uang, sembako gitu. Nah, Ya. saya sama istri saya nggak kedata, nggak tahu gimana kan belum pernah dapat ya Pak Ustadz. Ya. Nah, tadi pagi saya habis sholat subuh, tiba-tiba mertua saya kan nelpon sama istri. Heeh. Kata saya, coba diangkat itu siapa tahu penting kan. Namanya kalau keluarga atau apa orang tua kan kalau nelpon malam-malam kan takutnya ada apa-apa gitu ya. Ya. Ya udah habis itu diangkat katanya. Ini dari pihak aparat desa ada yang ngasih tahu katanya besok ke balai desa ngambil bantuan apa? Dia dapat bantuan katanya. Masya Allah kata saya, kan dari dulu nggak pernah dapat yang nggak pernah kedata gitu ya. Jadi yang nggak pernah ngarepin lah. Tapi alhamdulillah tadi ya meskipun itu beneran dapat ya, uang dapat, sembako dapat. Barusan ini makanya saya baru ngabarin. Uangnya Jam berapaan segini Mas? ke Ustaz. Uangnya berapa? Sembakonya banyak banget sih, kalau uangnya cuma 100.000, tapi ya alhamdulillah banget. Saya kan kalau jualan belum tentu dapat duit 100.000. Oh gitu. Kalau misalnya jualan itu nggak sampai segitu ya keuntungannya? Enggak Pak Ustaz, enggak. Mas jualan sampai jam berapa dari pagi itu? Saya habis sholat subuh itu start sampai jam 9 lah, setengah 10. Kalau misalnya Tapi barangnya nggak habis, dijual besok lagi atau gimana? Atau dikasih orang atau gimana? Saya kalau istilahnya yang kemungkinan nggak bisa dibikin buat besok itu, saya sedekahin Ustaz sama yang beli tuh. Ibu asal jangan dibuang ya, dimanfaatin aja. Kalau semisal bisa dimanfaatin buat makan ya, buat dimasak ya dimasak aja. Saya emang ngasih, nggak ngejual, daripada saya bawa pulang, saya gitu. Oh begitu, Masya Allah. Jadi saya nggak mikir mau untungnya 20.000, 30.000 itu. Tapi ya kalau rezekinya lagi bagus, biasa sampai pernah dapat sih 150, 120 gitu. Nah dulu kan katanya waktu bekerja gajinya lumayan gede ya, Mas ya? Iya, ya kalau gaji sih UMK, cuman kan per harinya tuh Pak Ustadz. Saya itu benar-benar ya sekarang inget juga sih. Kalau orang kan testimoni dapatnya juta apa gitu ya, gede gitulah. Iya. Cuman iya. saya mikir nyadar diri, orang saya aja sholat rajin baru sekarang sama sholawat. Istilahnya nggak dikasih susah aja, istilahnya kan pencucian dosa dulu ya Ustadz itu. Iya. Nggak, tapi Ya, saya lebih tenang mana? Lebih tenang yang sekarang atau yang dulu waktu kerja di perusahaan? sekarang Pak Ustadz, sekarang kan jadi istilahnya ada waktu buat keluarga, buat sholat. Saya dulu nggak boro-boro kenal sholat duha, sholat tahajud yang 5 waktu aja. Sampai sholat Jumat aja saya masih di jalan bawa mobil itu. Masya Allah. Luar Makanya biasa. saya ngerasa istilahnya kalau kayak gini agama saya kayak dibeli sama perusahaan ya, saya mikir gitu tadi. Makanya udahlah, saya mending resign aja gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang nggak pernah kekurangan beras, makanan gitu ya. Kalau bagi saya sih rezeki kan bukan uang aja, kayak makanan, terus saya sehat juga, itu kan udah rezeki banget, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau Mas ini anaknya berapa ya? Udah sekolah semua? Oh, saya belum punya anak Pak Ustadz. Dia minta doanya aja, mudah-mudahan cepat dikasih sama Allah. Saya udah 4 tahun, cuman belum dikaruniai anak. Oh begitu, Masya Allah Mas. Semoga ya segera dimudahkan Allah ya. Ada pesan-pesan Mas buat teman-teman yang menyaksikan video ini? Ya pesan-pesannya satu ya, istilahnya
kita itu kalau mau dicukupin sama Gusti Allah ya mungkin kita juga harus nyukupin kewajiban kita sebagai umatnya. Kedua, jangan pernah putus asa. Terus istilahnya jangan sampai nggak percaya lah. Allah itu ngasih pertolongan lewat dari jalan apapun, kondisi apapun itu bisa, nggak ada yang mustahil gitu. Masya Allah. Aduh, terima kasih sekali loh Mas Didi atas Iya Pak Ustadz. sudah bersedia, sudah menyiapkan waktunya untuk saya wawancarai begitu. Iya Pak Ustadz. Saya juga terima kasih banget. Ya mudah-mudahan saya sama istri istiqomah Ya, untuk semoga jalan yang sekarang gitu. ya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya ya. Ya, amin ya Allah. Ya, begitu saja Mas ya. Iya. Mudah-mudahan bisa lain kali testimoni lagi ya di Iya, channel ini. amin. Mudah-mudahan bisa testimoni lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi testimoni dari Mas Didi ya di Jawa Barat, mengisahkan tentang pengalaman beliau yang merasakan saldo ATM-nya krisis sendiri. Sebetulnya sudah 2 kali, tapi yang terakhir ini memang secara gaib tidak tahu dari mana asalnya. Tapi yang pertama itu dari bosnya. Oke, apapun bisa terjadi kalau kita mengamalkan salawat. Yang namanya rezeki itu, keajaiban itu Allah yang Maha Kuasa memberikannya. Dan itu di luar nalar kita semua. Yang penting kita bersalawat, mengharap ridho Allah, bagaimana agar Allah memberikan rahmat yang banyak kepada kita semua, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Buat teman-teman yang sudah mempunyai keajaiban, kisah-kisah keajaiban salawat, bisa langsung mengirimkan kisahnya ataupun testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.